teman-teman, untuk durasi pendidikan di PK Instan itu selama 8 semester. Dan untuk biaya selama mengikuti pendidikan itu gratis, alias bebas biaya. Kemudian nanti ketika lulus juga teman-teman diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Lulus SMA, mau kemana? Sekarang kita cari jawabannya. Impian Bu Imah terus menyala untuk impianmu terwujud nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Impian Bu Imah yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu terus update dengan informasi yang Ibu bagikan. Pada video kali ini, Ibu ingin berbagi informasi tentang SPMB untuk Politeknik Keuangan Negara Instan. Nah, teman-teman, untuk tahun 2024 ini ya, syarat utama mendaftar di PK Instan itu adalah memiliki nilai UTBK. Ini sesuai dengan syarat persnya ya. Di sini ada informasi bahwa Politeknik PK Instan kembali menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes yaitu UTBK sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran PK Instan. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Instan, tentunya kalian harus simak terus video ini karena Ibu akan berbagi informasi lengkap nih tentang jalur masuknya, persyaratannya apa saja di sini ya. Kita lihat. Nah, di sini. Oke, ini teman-teman ada pengumuman tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB Program Sarjana Terapan Politeknik Keuangan Negara Instan. Yang pertama ada informasi tentang program studi, yaitu ada 3 program studi. Yang pertama akuntansi sektor publik, yang kedua manajemen keuangan negara, yang ketiga manajemen aset publik. Untuk jalur penerimaannya itu yang pertama ada 3 ya. Yang pertama ada reguler, ada afirmasi kewilayahan dan pembibitan. Untuk totalnya di sini ada masing-masing. Untuk total keseluruhan ada 722. Nah, teman-teman apa sih bedanya ketiga jalur masuk ini? Yang pertama jalur masuk reguler. Reguler ini ada 2. Yang pertama reguler A. Reguler A ini buat kamu lulusan SMA sederajat. Kemudian kamu nanti mengisi formasi ketika lulus menjadi pegawai di Kementerian Keuangan atau lembaga lainnya atau di pemerintah daerah. Ya, ini untuk umum. Kemudian buat kamu yang menjadi finalis lomba olimpiade APBN dan APBD ini bisa mengambil jalur reguler B. Nah, formasi yang diisi juga nanti sama ya seperti yang reguler A. Yang kedua, buat teman-teman yang domisilinya di daerah afirmasi, jadi bisa mengambil jalur afirmasi kewilayahan. Nah, kita lihat aja nih yang lulusan SMA yang tempat tinggalnya itu masuk ke dalam wilayah afirmasi. Kita lihat ya, di mana dia wilayah afirmasi lampiran 1. Nah, ini dia. Daftar wilayah afirmasi ada, kamu lihat di sini. Misalnya untuk yang pertama Provinsi Aceh, kabupaten kotanya ini ada di sini, Aceh Besar, Sabang dan seterusnya. Kemudian lokasinya ada 1. Nah, bagi teman-teman yang domisili atau tempat tinggal yang di Aceh dengan kabupaten kota ini bisa mengambil wilayah afirmasi kewilayahan termasuk daerah provinsi-provinsi lainnya nih sampai ke Provinsi Papua Tengah. Ya, tinggal dicek aja nanti. Selanjutnya untuk afirmasi, yang terakhir jalur pembibitan. Nih, jalur pembibitan ini merupakan daerah yang melakukan kerjasama, pemerintah daerahnya melakukan kerjasama dengan PK Instan. Ya, nanti ketika lulus mahasiswanya, ketika lulus dari PK Instan maka dikembalikan ke daerah untuk menjadi PNS di lembaga pemerintah di sana ya. Kita lihat jalur pembibitannya apa aja. Daerah yang bekerja sama dengan Instan untuk jalur pembibitan di sini ya. Daftar pemerintah daerah kerjasama pembibitan. Ini tinggal dicek aja, ada Kabupaten Bengkulu Tengah sampai seterusnya Provinsi Papua Barat Daya. Tuh, ini yang khusus pembibitannya. Teman-teman sudah bisa kebayang ya nanti kalau mau daftar PK Instan itu mengambil jalur masuk yang mana. Selanjutnya udah tahu nih tentang jalur masuknya, tinggal kamu siapkan yaitu syarat-syarat pendaftaran. Yang pertama, dia itu lulusan 3 tahun terakhir. Kalau untuk tahun 2024, jadi yang keterima itu tahun lulusan berjalan 2024, 2023, dan 2022. Kemudian ada syarat nilai. Nah, untuk tahun 2022 dan 2023
2023 itu ada ketentuan nilai ijazahnya tidak ada di bawah 70 ya. Kemudian untuk tahun 2024 ini tentunya kan nggak punya ijazah nih, kamu bisa menggunakan surat keterangan lulus, kemudian juga tidak ada nilai yang di bawah 70. Lanjut, ada ketentuan usia itu maksimal 22 tahun, jadi terbatas ya untuk mengikuti seleksi ini. Kemudian tentunya karena tadi minta nilai UTBK harus memiliki nomor peserta UTBK. Kemudian teman-teman ini ada passing grade nilai ya, passing grade nilai untuk nilai UTBK-nya. Di sini juga dibagi ke dalam 3 jalur masuk. Di sini ada tes potensi skolastik, misalnya untuk yang reguler itu 600. Nah, untuk jalur afirmasi kewilayahan 400, jalur pembibitan 450 gitu ya. Jadi kalau mau ikut seleksi STAN, teman-teman harus mempersiapkan nilai UTBK yang mumpuni juga. Kemudian kecuali yang reguler B tadi, yang finalis Olimpiade tadi, nggak perlu. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentunya, dan bebas dari narkoba. Kemudian untuk yang laki-laki nih, nggak bertato, tidak memiliki bekas tato, nggak bertindik, kecuali ketentuan adat. Kalau bagi wanita, begitu juga nggak bertato, nggak boleh ada tindik di anggota badan kecuali telinga. Telinga juga itu dibatasi hanya 1 telinga 1 tindik. Kemudian belum pernah menikah atau kawin dan bersedia tidak menikah atau kawin selama pendidikan. Selanjutnya nggak pernah dikeluarin dari PKI STAN. Oke, untuk wilayah afirmasi kewilayahan ini tinggal dibaca saja. Ada syarat KTP dan KK juga nanti memiliki orang tua, ayah atau kandung yang lahir di wilayah provinsi afirmasi seperti ini ya. Tinggal dibaca aja ke bawah. Oke, selanjutnya untuk pendaftarannya sama seperti sekolah kedinasan lainnya, itu di 1 pintu. Buat akun dulu di web dikdin.bkn.go.id sampai selesai, baru nanti kamu memilih sekolah PKN STAN ya. Kemudian melengkapi semua persyaratan ini dokumen seperti pas foto, KTP, kartu peserta UTBK, untuk bukti jasa juga dilengkapi semuanya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Nah, kalau keterima seleksi administrasinya lulus, kamu maju ke SKD, seleksi kompetensi dasar, dengan menggunakan komputer. Nah, untuk SKD ini ada ketentuannya ya, ada PG-nya. Nanti kamu harus nilai TKP-nya, ambang batasnya itu 156, TU-nya 80, TWK-nya 65. Dilihat lagi untuk jalur yang kamu pilih ya. Ini tentunya harus persiapan agar kamu bisa lulus SKD. Selanjutnya, kalau udah lulus passing grade SKD, tentunya kamu maju untuk seleksi lanjutan 1. Apa itu seleksi lanjutan 1? Itu masuk ke dalam tes kesehatan dan kebugaran yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Tes kebugarannya itu ada lari mengelilingi lintasan, run, push up, sit up, dan aktivitas lainnya lah sesuai dengan ketentuan panitia. Kemudian selanjutnya ada tes psikologi juga dengan komputer. Lanjut, kalau terima nih seleksi tahap 1 masuk ke seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 itu seleksi wawancara ya. Tempatnya ditentukan oleh panitia. Di sini juga ada informasi pewawancara melakukan wawancara secara online dengan media video conference. Oke, nah kalau udah keterima, udah deh selesai, tinggal nanti daftar ulang dan persiapan memasuki asrama. Jadi teman-teman, ini ada informasi juga ya, biaya pendaftaran untuk STAN ini 400.000, ini udah termasuk biaya SKD-nya 100.000 ya. Hanya ini aja bayarnya. Untuk biaya pendidikan semuanya full beasiswa gratis ya. Kemudian setahun pertama juga harus tinggal di asrama. Nah, teman-teman yang mau kuliahnya di STAN ya, ini harus ingat-ingat tanggal-tanggal pentingnya. Pokoknya persiapan pendaftaran dari mulai Mei nanti sampai Oktober udah mulai pendidikan ya. Oke, apalagi ya? Ini ada pendaftaran ulang. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin informasi untuk pendidikan. Jadi, pendidikan di PKN STAN itu durasi waktunya selama 8 semester. Kemudian tempatnya itu di Bintaro
Jaya, Tangerang Selatan. Nah, selama pendidikan seperti Ibu bilang tadi tidak dikenakan biaya apapun. Selanjutnya, ketika lulus ya, maka diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi atau kebutuhan tersedia. Jadi teman-teman harus siap nih ditempatkan di daerah-daerah. Oke. Nah, penempatannya itu nanti setelah dinyatakan lulus dari pendidikan. Ini informasi penting ya untuk perbandingan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi STAN ya. Ini untuk hasil seleksi administrasi untuk 4 jalur masuk ya. Ada reguler, afirmasi, pembibitan, dan pembibitan wilayah afirmasi. Nah, kita bisa lihat ya perbandingannya. Ini untuk yang jalur dulu. Oke, yang ini untuk jalur reguler. Ya, jalur reguler. Nah, kita lihat nih ada 197 slide. Untuk jumlah pesertanya yang lulus administrasi itu ada 7.845 peserta. Ya, ini urutan namanya alfabetis. Afirmasi, jalur afirmasi itu ada, kita lihat ya, jalur afirmasi ada berapa pesertanya? Ada 583. Kemudian jalur pembibitan wilayah afirmasi, kita lihat 112. Selanjutnya yang terakhir yaitu jalur pembibitan wilayah afirmasi. Ada berapa? Ada 29. Oke. Nah, teman-teman, ini informasi untuk peserta yang lulus SKD. Kemudian di sini juga ada informasi lokasi jadwal seleksi lanjutan 1, yaitu tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Nah, teman-teman, di sini ada informasinya ya. Kita lihat pengumuman lampiran 1 dan lampiran 2. Kita langsung saja kita lihat lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini ada informasi tentang hasil seleksi kompetensi dasar. Formasi reguler ini ada jumlah peserta 6.824, yang hadir 6.325, kemudian yang lulus PG murni 5.892, kemudian yang berhak mengikuti seleksi lanjutan 1 yaitu 1.254. Nah, untuk skor tertingginya itu nilai ujiannya 497, kemudian ada skor terendahnya 255. Nah, teman-teman, kita bisa intip di sini nilainya. Nah, ini dia ya, untuk yang reguler. Ini nilainya bisa diakses ya, sama umum, kayak nggak usah disensor nih. Ini berdasarkan urutannya berdasarkan total nilai yang ada di sini ya. Nah, kita lihat yang untuk peserta yang pertama ini ya, dia hasil seleksi SKD-nya yaitu TWK 135, TIU-nya 160, TKP-nya 202, total nilainya 497. Nah, keterangan di sini P_L artinya apa? Berarti keterangan di sini dia lulus PG, passing grade-nya masuk, kemudian dia berhak ikut seleksi lanjutan ya di sini. Lampiran 2 ini ada jadwal dan lokasi seleksi lanjutan, seleksi lanjutan 1. Nah, di bagian ini kita bisa lihat hasil TKK dan tes psikologi serta jadwal untuk lokasi tes wawancara. Kita langsung saja klik. Lihat pengumumannya dulu deh. Ada apa di pengumumannya? Ini dia pengumumannya. Nah, informasinya tinggal dibaca saja nanti ya, yang udah lulus. Lanjut, kita lihat lampiran ya. Oke, ini dia. Jadwal dan lokasi seleksi tes wawancara. Di sini ada nih nama peserta, nomor registrasi, nomor peserta, nama peserta, ada lokasi. Kemudian ada jadwalnya di sini, ada juga sesi ya. Total peserta yang sampai maju ke seleksi 2 itu 819. Oke, lanjut terakhir kita lihat pengumuman kelulusan SPMB Program Sarjana PKN STAN. Kita lihat pengumuman akhir ini ya. Tada, Masya Allah nih, udah pasti senang banget nih kalau udah namanya ada di sini. Kita lihat ya. Tada, ini dia tentang daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN Program Sarjana Terapan. Di sini ada jalur seleksinya, kemudian ada nomor peserta, nama peserta, program studi, dan jadwal pendaftaran ulang. Kita lihat ya, untuk reguler yang tadi pesertanya di awal itu ribuan. Nah, terakhir tinggal berapa kita kepoin aja. Jalur reguler ini sisa pesertanya yang lulus sampai akhir itu, nah ini dia, 443. Kemudian untuk yang jalur afirmasi kewilayahan kita lihat, oke. Nah, peserta yang berakhir sampai final itu di 105. Untuk jalur pembibitan
Ini pesertanya tinggal berapa? 174. Oke. Ya, ini dia. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi pengumuman apa lagi yang ada di sini. Oke, lampiran berikutnya ada informasi apa? Nah, ini dia. Surat pernyataan bersedia menunjukkan ijazah asli yang harus di print out kemudian diisi. Ada surat pernyataan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Ya, bersedia tidak menikah, bersedia tidak akan menikah sampai lulus. Selanjutnya bersedia mematuhi ketentuan akademik, non akademik dan pembangunan karakter. Di sini nih peraturan. Oke, kita lihat ya, peraturan dan tata tertib disiplin mahasiswa, mengikuti semua peraturan penyelenggaraan pendidikan, kemudian menerima segala keputusan akademik dan akademik atas hasil pembelajaran, kemudian bersedia menerima sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku. Kita lihat lagi, kemudian ada surat pernyataan mematuhi peraturan dalam kehidupan berasrama, yaitu sanggup menjalani program kehidupan berasrama, kemudian mengikuti semua peraturan ketentuan pedoman kehidupan berasrama, bersedia menerima konsekuensi jika melakukan pelanggaran, kemudian menjadikan setiap aktivitas asrama untuk mengembangkan potensi diri dan siap menjadi pelopor dalam kebaikan. Masya Allah. Kemudian surat pernyataan kesanggupan wajib kerja. Apa ini ya? Jadi setelah lulus, wajib atau sanggup mematuhi ketentuan wajib kerja di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan informasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan dan memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pada saat yang ditentukan saya bersedia menandatangani wajib kerja dan mengangkat sumpah menjadi pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman, wajib jadi PNS ya. Terus apa lagi nih? Surat pernyataan tidak terlibat kegiatan terorisme, separatisme, partai politik dan organisasi terlarang. Nah, itu ya. Sanggup lah ya memenuhi semua ini, perjuangan yang udah sampai kemana gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, untuk ketentuan memasuki asrama, kita lihat ya. Apa aja ketentuannya? Pengumuman, kita lihat. Nah, ini dia. Apa ya? Ini dia, wajib mengikuti kegiatan pendahuluan studi perdana akademik, yaitu pradinamika, kemudian wajib mengikuti kegiatan dinamika. Selama mengikuti kegiatan dinamika, tidak diperkenankan keluar dari lingkungan PKN STAN, menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain, atau melakukan penerimaan barang di luar asrama, kecuali keperluan ketentuan yang bersifat darurat. Nah, ini juga ada mahasiswa masuk asrama dengan ketentuan seperti ini, pakaiannya, segala macamnya. Barang perlengkapan yang wajib dibawa tidak boleh dibawa masuk asrama sebagai tercantum. Checklist barang. Wah, luar biasa ya, semuanya harus handuk, segala macam spidol. Ya, ini dia semuanya harus ada kabel roll, kaos kaki, tote bag, payung lipat, semuanya harus disiapkan. Yang tidak boleh dibawa rokok, vape, narkoba, obat-obatan, cairan kimia, senjata api. Nggak boleh bawa kendaraan pribadi termasuk sepeda, peralatan dengan mesin, furniture, barang fasilitas televisi, monitor, printer, atau alat pencetak, minuman berenergi dan bersoda. Aduh, ini nggak boleh ya. Barang-barang yang mengandung unsur pornografi, perhiasan, dan benda-benda berharga seperti kalung, gelang, anting. Barang lainnya yang berbahaya. Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman, informasi lengkap banget nih tentang Politeknik PKN STAN. Semoga teman-teman yang ingin menjadi bagian dari PNS Kementerian Keuangan bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke.